Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Busra Febriani, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dirayah Hadis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Warsdanku, NIM 19651012. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai ilmu jarh wa ta'dil. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian jarh wa ta'dil. Jarh secara bahasa merupakan isim masdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Kemudian, secara istilah, jarh yaitu terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkan hingga kemudian ditolak. Adapun ta'dil yaitu penisbatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Lebih jelasnya, ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang perawi disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Dr. Ajaj Al-Khatib mendefinisikan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu jarh wa ta'dil adalah suatu ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Adapun ulama lain mendefinisikan bahwasanya ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya, dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Para ulama menganjurkan untuk melakukan jarh wa ta'dil dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki, dan itu seburuk-buruk saudara di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais yang menanyakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham yang tengah melamarnya. Adapun Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya atau suka memukul, sedangkan Muawiyah seseorang yang miskin, tidak mempunyai harta. Hadis riwayat Muslim. Adapun kegunaan mempelajari ilmu jarh wa ta'dil adalah, yang pertama, ilmu jarh wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh wa ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli. Mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedabitan perawi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah jarh dan ta'dil. Maksud dan derajat istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini dari tingkatan ta'dil yang tertinggi sampai pada tingkatan jarh yang paling rendah. Kemudian sebab-sebab perawi dikenakan jarh wa ta'dil adalah, yang pertama, bid'ah, yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara'. Yang kedua, mukhalafah, ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih sikot. Yang ketiga, yang dimaksud dengan ghalat ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. Dan yang terakhir, jahala al-hal, ialah tidak dikenal identitasnya. Adapun tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil yaitu yang pertama, tingkatan at-ta'dil. Dalam tingkatan at-ta'dil ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan. Tingkatan kedua dengan menyebutkan sifat yang menguatkan sikohnya
Tingkatan ketiga yang menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Tingkatan yang selanjutnya yaitu tingkatan al-jahr. Tingkatan tersebut ada beberapa, yaitu tingkatan pertama yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jahr. Tingkatan kedua yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi, dan tingkatan yang ketiga yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, dan masih banyak tingkatan yang lainnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kitab-kitab yang membahas tentang jarh wa ta'dil. Yang pertama ada kitab Ma'rifat ar-Rijal karya Yahya ibnu Ma'in. Yang kedua ada kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Yang ketiga ada As-Siqat karya Ibnu Hatim bin Hibban Al-Busti. Dan yang keempat ada kitab Mizan Al-I'tidal karya Imam Syamsuddin Muhammad Az-Zahabi. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan mengenai jarh wa ta'dil. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.